Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk yang biologi kelas 10, karena kemarin Mem belum sempat menjelaskan tentang materi tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur, maka materi ini akan Mem jelaskan melalui video ini. Semoga kalian paham. Nanti kalau ada pertanyaan dan belum paham boleh hubungi Mem. Materi berikutnya itu adalah tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur, di mana binomial nomenklatur ini adalah sebuah penulisan nama ilmiah makhluk hidup ke dalam melalui bahasa Yunani. Nah, yang mencetuskan binomial nomenklatur itu adalah Bapak Carolus Linnaeus. Tulisannya Linnaeus, ya. Jadi Bapak Carolus Linnaeus itu adalah bapak atau peneliti ilmiah yang mencetuskan penulisan binomial nomenklatur. Ya, ini jangan lupa ya. Nah, kita akan langsung melihat bagaimana cara penulisan nama ilmiah. Yang pertama, penulisannya. Yang pertama, anak-anak lihat ya, ini ada kata binomial. Bi itu artinya dua. Jadi tata nama ilmiah itu terdiri dari dua kata. Nah, misal ya. Jadi binomial nomenklatur itu terdiri dari dua kata. Misalnya adalah carica papaya. Carica papaya, di mana carica papaya itu adalah nama ilmiah dari pepaya. Kemudian garis bawah perkataannya, nggak boleh disambung. Ini ya, ini peraturan pertama terdiri dari dua kata. Contohnya carica papaya. Kemudian kata pertama, karena ada dua ya. Kata pertama itu menunjukkan genus atau marga. Ya, jadi kata pertama itu menunjukkan genus atau marga. Kata pertama yang mana? Yang ini nak. Carica, ini kata pertama. Ini kata pertama, ini kata kedua. Gitu ya. Jadi genus itu terdapat pada kata pertama. Kemudian kata kedua itu menunjukkan spesies atau jenisnya. Jadi lebih spesifik lagi ya. Kata kedua itu adalah spesies. Mana yang spesies? Yang ini. Kata kedua yang menunjukkan jenis dari makhluk hidup itu terdapat di kata kedua, jenis. Sampai sini paham ya anak-anak ya. Jadi kata pertama itu menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian bagaimana cara menuliskan yang benar? Anak-anak lihat ya, ini ada huruf kapital, ada huruf kecil ya. Huruf kapital, misal A, B, C dan lain-lain, itu hanya ditulis pada awal kata pertama. Nah, huruf kapital seperti A, B, C, pokoknya yang huruf kapital atau cetak besar itu hanya dituliskan pada awal kata pertama saja. Jadi carica papaya, jadi hanya C-nya saja yang huruf besar. Selebihnya adalah huruf kecil, ya. P besar dengan P kecil itu beda. Kalau P besar seperti ini, tapi kalau P kecil, ya, jadi ada ininya sedikit. Jadi gitu ya Nana ya. Huruf kapital hanya ditulis pada huruf pertama di kata pertama saja. Setelahnya sampai ke kata kedua semuanya adalah huruf kecil. Paham? Oke. Kemudian
Berikutnya, setiap kata diberi garis bawah atau cetak miring. Nah, cetak miring ini hanya berlaku untuk misalnya ditulis dalam media. Misalnya media elektronik, kemudian di print gitu ya. Jadi kalau misalnya penulisannya menggunakan media elektronik, di print, komputer, itu harus cetak miring. Tapi kalau misalnya manual, itu cukup garis bawah. Contohnya nih, mem ini menuliskan dengan cara manual, carica papaya, jadi cukup garis bawah. Garis bawahnya harus terpisah, tidak boleh bersambung. Kenapa? Karena dua kata ini menunjukkan perbedaan. Yang satu kata itu adalah genus, yang kata kedua adalah spesies. Cetak miring, ya, misalnya kalau anak-anak lihat di internet ataupun di buku paket, di buku-buku cetak, itu tidak menggunakan garis bawah, tetapi menggunakan cetak miring. Sekali lagi, garis bawah hanya dilakukan ketika penulisannya secara manual. Ya, oke, begitu ya nak ya, begitu cara penulisan tata nama ilmiah. Mudah bukan? Ulangi lagi, penulisan tata ilmiah yang pertama terdiri dari dua kata, yaitu carica papaya contohnya. Kemudian kata pertama itu menunjukkan genus atau marga. Kata kedua itu menunjukkan spesies atau jenis. Kemudian huruf kapital itu hanya dituliskan pada awal kata pertama saja, setelahnya adalah huruf kecil. Kemudian setiap kata diberi garis bawah atau cetak miring. Garis bawah itu ketika kita menulisnya secara manual, misalnya kayak gini, mem tulis pakai tangan. Sedangkan yang cetak miring itu menggunakan media elektronik, print dan sebagainya. Gitu ya. Selanjutnya mem akan memberikan contoh dari penulisan binomial nomenklatur ya. Yang pertama itu adalah terong. Terong itu bahasa ilmiahnya adalah Solanum melongena ya. Jadi Solanum itu adalah genusnya, sedangkan melongena adalah spesiesnya. Kata pertama harus kita garis bawahi, demikian juga dengan kata kedua, tetapi garis bawahnya harus terputus karena menunjukkan porsi yang berbeda. Huruf besar hanya ditulis di awal kata saja, selebihnya huruf kecil. Kemudian tikus adalah ratus, walaupun diamir hampir sama, jangan dikasih strip karena ini bukan pengulangan kata. Kemudian putri malu itu adalah mimosa pudica, sama ya, di garis bawah P-nya adalah P kecil. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh hubungin mem. Terima kasih Gavino sudah bantu mem. Thank you.